Yo, selamat sore, selamat siang semuanya. Memulai trekking di jam 1.45 siang. Kita saat ini berada di jalur trekking hiking di Bukit Daolong. Lokasinya di Sentul. Memang Sentul ini banyak spot trekking ya guys. Dan ini adalah kali pertama gue trekking di Bukit Daolong ini. Dan seperti biasa untuk kalian yang mau tahu gimana rutenya dan ya seperti berapa lama pendakiannya, lalu total biayanya, tonton sampai akhir, oke? Kita melewati sungai ya, lagi kecil airnya ya, wajar ya, namanya juga lagi musim kemarau. Dan ini adalah kali pertama gue untuk trekking di Bukit Daolong. Jadi seperti biasa ya, kalau kalian mau tahu gimana treknya, oh ini kita trekking via Bidadari, oke, karena ada beberapa rute ya. Kita sudah sampai di pos 1 Bukit Daolong, namanya Tanjakan Puspareges. Jadi setelah tadi yang melewati kayak sungai, sawah, sekarang treknya tangga seperti ini ya. Dan ini kita trekking via Bidadari guys. Jadi ada banyak jalur ya, seperti via Cibingbing, ada juga Cibuluhulen. Tapi kalau Cibuluhulen gue denger sih itu ilegal ya. Tapi untuk yang tahu boleh klarifikasi kalau bukan. Dan ini adalah via Bidadari, oke? Rutenya masih menanjak-nanjak. Mari kita lihat seperti apa kedepannya. Let's go. Jadi setelah pos 1 tadi, kita jalannya full nanjak ya guys. Ini dari tadi jalurnya tangga-tangga gitu loh. Tidak ada atau belum ketemu jalur yang landai. Dan buat kalian mungkin yang punya rekomendasi hiking di Sentul lainnya atau di Bogor ya, boleh banget buat komen. Tuh disemangatin, dilarang lemah. Ya coy, setelah 10-15 menit dari pos 1 tadi, jalannya full nanjak-nanjak ya. Akhirnya sudah sampai di pos 2. Di sini gue mau sebentar, 5 menit lah, mau minum dulu karena full nanjak coy. Dan gue mau kasih lihat apa yang bisa kita lihat dari pos 2. Nah, ini adalah view dari pos 2 guys. Kelihatan oke ya. Di sini sangat rimbun sekali. Nih, lu lihat. Itu jalurnya nanjak banget. Dan nggak hanya dari situ, tapi dari pos 1 full nanjak. Dan ini kita ada di pos 2 Bukit Daolong. Tapi ada topi siapa nih ketinggalan. Ya, kita sudah mulai jalan dari pos 2. Jadi kita sempat beristirahat sekitar 5 menitan ya untuk minum. Dan jalurnya di sini mulai agak santai, meskipun agak nanjak, tapi tidak separah jalur dari pos 1 ke pos 2. Kalau menurut gua sih, kalau kalian ya nggak pernah olahraga gitu, itu jangan ke Bukit Daolong atau Bukit Panisan dulu sih. Coba dulu olahraga guys, trekking ke curug gitu yang biasanya lebih landai, itu lebih recommended
daripada langsung ke bukit kayak gini atau ke gunung. Ini ya, kita masih di antara jalur 2 dan pos 3. Entah ada pos 3 atau langsung ke puncaknya, gue nggak tahu. Tapi ini tadi selepas dari pos 2, jalurnya enak. Kita disuguhkan pemandangan bukit sekitar ya, dan suasana sejuk. Dan sejauh ini cuman ada gue aja di sini. Wajar sih, karena ya gimana ya, gue datangnya siang, orang-orang mah pada pagi gitu. Ya begitulah rencana guys. Terkadang jadi, terkadang hanya ya mundur gitu dah. Yuk coy, setelah 10 menit berjalan dari pos 2, kita sudah sampai di pos 3 Bukit Daulong. Dan di sini kita akan menanjak lagi ya. Tanjakannya bernama Kijang Sakti. Coba ya, di jalan ke belakang sini. Oh, mungkin kita bisa lihat view gitu ya di atas itu. Tapi itu nggak kemana-mana sih. Kita kembali ke jalur. Mari kita melanjutkan perjalanan. Tidak perlu beristirahat karena jalurnya tadi dari pos 2 ke pos 3 santai banget. Tidak ada tanjakan-tanjakan yang gimana. Kebanyakan landai seperti jalan biasa. Let's go. Jadi di sini banyak monyet ya guys. Dan terkadang mereka juga turun ke jalur pendakian. Meskipun begitu, kalau misalkan mereka lihat ada orang nih, mereka bakal nyingkir gitu. Mereka nggak usil. Jadi aman. Meskipun tadi gue solo trekking ya, gue sendiri gitu. Mereka ramean, itu mereka tetap nyingkir. Jadi aman lah. Oke guys, setelah berapa ya, sekitar 15 menit menanjak dari pos 3, kita sudah sampai di Bukit Daulong. 15 menit karena gua tadi sempat break buat ambil beberapa footage ya, atau foto. Dan pos 3 ke bukit ini cukup menanjak ya, meskipun tidak semenanjak dari pos 1 ke pos 2. Itu nanjaknya nanjak banget. Tapi tetap sih, Bukit Daulong ini meskipun ya tidak tinggi-tinggi amat, hanya sekitar 800 mdpl ya, ini cukup oke kalau kalian mau trekking tipis di daerah Sentul gitu. Nah, jadi ini ya, kita sudah sampai di puncak Bukit Daulong guys. Di sini ada satu shelter yang gede ya, dan ini warung sebenarnya. Lalu di sini juga punya musola. Dan situasinya pada saat gua sampai di Bukit Daulong ini tidak terlalu ramai karena sudah agak sore ya. Gue tadi memang ya startnya juga siang ya. Dan pemandangannya cukup bagus sih guys dari sini. Oke guys, setelah break sekitar 30 menit tadi, ternyata kalau kita bisa melanjutkan perjalanan untuk naik guys, ternyata puncaknya itu bukan Bukit Daulong ini, tapi masih ada puncak selanjutnya, yaitu Gunung Geger, Gunung Geger itulah. Dan kalau kata abangnya itu sekitar 2 km jalan. Tapi kita lihat, jadi
Kita mulai start di jam 2.50 dari Bukit Daulong. Mari kita lihat jam berapa kita sampai puncak Gunung Geger. Gunung Geger lurus terus. Oh, jadi kalau ke sana itu namanya Puncak Ciung. Kalau lurus kita akan ke Gunung Geger. Tolong orang Sunda kalau pengucapannya salah, mohon dimaafkan ya, karena saya bukan orang Sunda ya. Mari kita lihat seberapa jauh Gunung Geger itu. Lah, kita udah sampai di Gunung Geger guys. Ternyata tidak sampai 2 km loh. Ini pun kayaknya sampai 5 menit jalan tahu. Tuh. Tadi dari situ jalan ke sini. Terus sampai di puncak Gunung Geger gak sih? Coba ya kita jalan ke atas lagi. Sudah sampai di Gunung Geger 850 mdpl. Jadi ternyata segitu aja guys. Tadi kita habis dari sana tuh, yang rimbun-rimbun itu Bukit Daulong, naik dikit. Ini adalah spot lagi, Gunung Geger. Alright guys, jadi gitu aja lah video kali ini ya. Perjalanan kita ke puncak Bukit Daulong. Meskipun tujuan awalnya kita ke Bukit Daulong, ternyata di atas masih ada lagi puncak yang namanya Gunung Geger. Dan untuk kesini nggak sampai 5 menit jalan udah sampai, meskipun jalannya nanjak ya. Ya, overall trekking ini cukup menyenangkan karena tidak panas. Kita dikelilingi oleh hutan yang lebat ya di jalur pendakiannya, di jalur trekkingnya. Lalu informasi selanjutnya adalah apakah ini treknya cocok untuk pemula? Cocok guys kalau kalian udah terbiasa olahraga, karena jalurnya cukup jelas, tidak banyak cabang, terus banyak penunjuk jalan, jadi tidak membuat kita tersesat ya. Sorry, mata gue pedes. Ku masukkan keringat. Tapi buat kalian yang jarang berolahraga atau sama sekali tidak berolahraga, kayaknya harus dipikir-pikir lagi kalau mau nanjak ke sini, karena ada banyak tanjakan. At least ada 2 tanjakan ya, apalagi dari pos 1 ke pos 2 tuh mantep banget tanjakannya. Pos 3 ke Bukit Daulongnya juga lumayan mantap. Dan perjalanan untuk dari base camp via Bidadari ke Bukit Daulong tadi hanya tidak sampai 40 menit guys. Meskipun tadi gue sempat beristirahat sejenak di pos 2 dan di antara perjalanan pos 3 ke puncak. Dan menurut gue nanti turunnya pun gak akan sampai 30 menit lah. Mungkin 30 menitan aja turunnya juga. Alright. Dan untuk biayanya ya, pendaftaran dan parkir itu segini. Dan ya itu aja. Untuk kalian yang suka videonya, please subscribe dan like video ini, share juga boleh. Thank you banget kalau kalian share. Dan sampai jumpa di aktivitas-aktivitas selanjutnya ya. See you.